ditambahkan atau diperluas gitu ya. Pasal 22 kita itu yang saya sebut karakternya bersifat enumerate, itu sama sekali tidak memberi jalan untuk hal lain selain 5 tahun itu. Pak Margarito sama kita masih ingat 3 periode kan? Iya. Isu 3 periode. 3 periode. Nah, 3 periode oleh Kodari. Diusulkan oleh Kodari kan, dan itu disambut ya kan, oleh beberapa menteri di kabinet ya kan. Presiden tidak punya sikap di situ. Dia sesungguhnya secara tidak langsung dia punya sikap. Kalau saya lihat secara tidak langsung dia mengamini, karena bisa dikonfirmasi ya. Termasuk kalau tidak salah satu di antaranya Golkar ya. Pak Margarito kan Golkar seperti itu. Nah, karena isu itu tidak jualan itu tidak dibeli, partai-partai lain di parlemen harus sepakat tidak ada rencana untuk mengamandemen atau merubah, karena itu kan harus merubah undang-undang dasar. Maka karena isu itu tidak disambut, maka bergeser sekarang ini. Itu gesernya memperpanjang masa jabatan. Sejarah akan mencatat bahwa saya atau anak saya punya orang tua pernah begini, dan itu tidak bisa dihindari seperti kita pelajari sejarah-sejarah negara-negara lain kan, sejarah Prancis, Inggris, macam-macam begitu itu. Sejarah kita juga sempat menulis dalam tanda petik Bung Karno yang kurang enak. Ya, sejarah kita juga menulis Pak Harto dalam tanda petik kurang enak. Itukah lagi yang mau dititi oleh Pak Jokowi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Bincang Cara Ahmad Yani di Ahmad Yani Channel. Pemirsa, hari-hari ini kita mendengar berbagai isu mengenai politik dan kepemiluan. Kita mendengar ada isu tentang perpanjangan masa jabatan presiden, penundaan pemilu, dan berbagai hal yang menyertai pemilu 2024 nanti. Hal ini tentu menarik, meskipun sudah berulang-ulang kali pembahasan ini sudah diulas, namun masih saja pimpinan-pimpinan lembaga negara, ketua-ketua partai politik belum juga tuntas untuk mendorong isu perpanjangan masa jabatan presiden ini. Karena itu kita ulas lagi, kita bahas lagi di Ahmad Yani Channel ini. Bersama saya ada pakar hukum tata negara Dr. Margarito Kamis. Di samping kiri saya ada Ketua Umum Partai Masyumi Dr. Ahmad Yani. Beliau ikut terlibat di dalam proses pemilu meskipun Masyumi sampai hari ini belum dinyatakan lolos oleh KPU. Dan di satu sisi kita akan membahasnya secara mendalam dari perspektif tata negara, di sisi lain kita akan membahasnya dalam persoalan yang praktis. Saya mulai dulu dari Bang Ahmad Yani sebagai orang yang ikut terlibat secara langsung dalam proses ini. Bagaimana Abang melihat situasi persiapan pelaksanaan pemilu dikaitkan dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden? Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adina Purkon dan Ustadz Margarito. Kita ketemu lagi dan jumpa lagi. Ini ada beberapa hal yang penting yang secara mendasar saya kira yang harus kita diskusikan, harus kita sosialisasikan, dan harus kita bicarakan terus-menerus persoalan ini. Karena menurut saya ada agenda yang sudah fix, agenda yang sudah tetap, yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar kita. Di Undang-Undang Dasar kita itu di pasal 22 jelas bahwa pemilu itu dilakukan 5 tahun sekali. Artinya periodik setiap 5 tahun dilakukan pemilu. Dan sesudahnya nah, tapi memang kita mengalami berbagai macam perubahan pemilu ini. Yang dari 2004 99 kalau kita lihat aja setelah reformasi 2004, 2009, 2014, 2019
dan nanti ke 2024. Sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu itu dilakukan berjenjang, tidak dilakukan pemilu serentak ini. Oh iya iya. Ya kan, bahwa dilakukan pemilu legislatif dulu, hasil pemilu legislatif itu yang disyaratkan untuk menjadi syarat untuk mengajukan balon atau bakal calon atau calon presiden yang disebut dengan pada waktu itu presidential threshold kan, hasil pemilu yang ada pada waktu itu karena dia berjenjang. Tapi dengan putusan Mahkamah Konstitusi bahwa pemilu itu dilakukan serentak, bahkan sekarang dilakukan pemilu itu serentak lagi dengan pemilu kepala daerah ya, bersamaan seperti itu. Nah, menurut saya ada hal yang paling mendasar, artinya pemilu itu dia wajib dilaksanakan 5 tahun sekali. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini menyangkut masalah ada motif ya kan. Memang ini bisa kita lihat bahwa isu tentang ini kan tidak, awalnya kan bukan perpanjangan jabatan. Isu yang pertama kali mungkin Pak Margarito sama kita masih ingat 3 periode kan? Iya. Isu 3 periode. 3 periode. Nah, 3 periode ya diusulkan oleh Kodari kan, dan itu disambut ya kan, oleh beberapa menteri di kabinet ya kan. Presiden tidak punya sikap di situ. Dia sesungguhnya secara tidak langsung dia punya sikap. Kalau saya lihat secara tidak langsung dia mengamini, karena bisa dikonfirmasi ya. Dia mengamini 3 periode tersebut. Maka itulah relawan-relawannya Jokowi itu kan masih melakukan bergerilya dan lain sebagainya. Bahkan menterinya sendiri ya kan dimulai Erlangga, Zulkifli Hasan dengan alasan bahwa rakyat butuh dan sebagainya ya kan, bahwa rakyat masih butuh maka dibutuhkan 3 periode dengan alasannya. Konstitusi kita tidak menyediakan, saya mungkin sepakat dengan Pak Margarito, kami dalam hal ini masih konsisten. Konstitusi kita tidak menyediakan untuk 3 periode itu. Reformasi itu satu-satunya sebenarnya kalau kita mau tarik ke belakang itu, reformasi itu adalah mahkota satu-satunya perubahan yang diminta itu hanya membatasi masa jabatan. Membatasi masa jabatan. Membatasi masa jabatan. Nah, kita bisa lihat itu sebenarnya saya nonton ya dialognya Pak Margarito beberapa waktu yang lalu di salah satu televisi swasta, bahwa melihat sebenarnya konfigurasi partai politik pada waktu itu, ya kan? Siapa partai politik yang melakukan perubahan, siapa partai politik yang menginginkan 2 tahap dan pemilu itu tetap, itu kan bisa lihat. Termasuk kalau tidak salah satu di antaranya Golkar ya, Pak Margarito kan Golkar seperti itu. Nah, karena isu itu tidak jualan itu tidak dibeli, partai-partai lain di parlemen harus sepakat tidak ada rencana untuk mengamandemen atau merubah, karena itu kan harus merubah undang-undang dasar. Maka isu itu tidak disambut, maka bergeser sekarang ini. Itu gesernya memperpanjang masa jabatan. Dan memperpanjang masa jabatan itu kan lembaga negara juga yang menyatakan. Kalau tadi ada personal menteri, kalau ini kan ada 2 institusi lembaga negara yang direpresentasikan oleh ketuanya, ketua DPD maupun yang terakhir adalah ketua MPR. Ketua MPR menyatakan kok kita berpikir saja seperti itu, masa nggak boleh seperti itu. Alasan ketua MPR itu kan karena kalau pemilu seperti ini, sepertinya dia secara dialogis mengatakan kalau pemilunya belum siap, kenapa kita harus paksakan? Nah, jadi menurut Bang Yani, pemilu ini memang apakah siap atau memang nggak siap gitu? Masalah siap atau tidak siap menurut saya tidak bisa menjadi ukuran untuk menunda pemilu, karena ini udah fix ya di undang-undang dasar kita. Masalah siap dan tidak siap itu di mana ukurannya? Pemilu yang namanya reformasi itu dalam waktu yang pendek juga dilaksanakan. Tapi memang ini ada problem. Nah, ini memang ada problem. Sekarang yang diangkat di majalah Tempo nih, Ustaz. Bagaimana ada skandal-skandal yang ada di 3 partai yang dipaksa ada beberapa macam ya. Operasi. Ada operasi seperti itu. Tapi jauh sebelumnya dalam proses pendaftaran partai politik pun sudah terjadi, termasuk kenapa kita dulu menolak yang namanya sipol. Kita kan Maksumi termasuk salah satu partai politik yang tidak mau menggunakan instrumen sipol. Karena kita tidak mau menggunakan instrumen sipol itu, maka Maksumi dianggap tidak punya data di sipol. Nah, jadi kembali lagi menurut saya ini gerakan yang sistemik. Tapi ini nggak punya jalan. Ini nggak punya jalan. Menurut saya tidak punya jalan sama sekali, karena konstitusi kita menutup rapat pintu itu. Kecuali satu,